Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan tentunya ya. Baik, untuk seni budaya dan prakarya kali ini kita akan bahas tentang buku Prima PH 4B di halaman 241 sampai 244. Baik, kita mulai ya. Nomor 1. Tari daerah dibawakan secara turun-temurun dan memiliki nilai D. Historisnya. Yang kedua, salah satu tujuan tari daerah dibawakan secara turun-temurun adalah C. Mempertahankan budaya daerah agar tidak punah. 3. Tari Sekapur Sirih merupakan tarian yang berasal dari daerah Jambi. C ya. Nomor 4. Tari daerah yang berasal dari Provinsi Papua adalah tari C. Suanggi. 5. Keunikan tari daerah dapat dilihat dari D. Kostum dan properti yang dikenakan. 6. Pertunjukan tari tunggal memerlukan tempat yang tidak begitu luas ya, karena kalau tari tunggal itu hanya sendiri saja ya. Baik. Nomor 7, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas adalah tari B. Legong. 8. Gerakan tari berpasangan harus saling C. Berinteraksi satu sama lain. 9. Berikut yang termasuk dalam tari berpasangan adalah D. Serampang 12. Berikut adalah yang merupakan contoh gerak mimitif. Gerak mimitif itu adalah gerakan yang menirukan gerakan kegiatan manusia. Ya, yang jawabannya itu adalah C. Menirukan gerakan Pak Tani mencangkul di sawah. Oke, kita ke halaman berikutnya di halaman 242. Nomor 11, hal utama yang perlu diperhatikan dalam membawakan tari kelompok adalah B. Kekompakan. 12, gerak murni memiliki tujuan untuk B. Memperindah tarian. 13, tari kuda lumping termasuk dalam jenis tari C. Berkelompok ya. Nomor 14, jumlah ideal penari untuk ruang sempit adalah 1 sampai 2 orang. A jawabannya ya. Nomor 15, contoh tarian yang dilakukan di ruang luas adalah tari D. Musyoh ya. 16, lama waktu yang diperlukan untuk memperagakan sebuah tari disebut C. Durasi. 17. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan gerak tari yang menggunakan tenaga apa? Tenaganya harus besar. Kenapa besar? Karena tari kecak itu melambangkan semangat kekuatan yang hebat ya. Jadi harus menggunakan tenaga yang cukup besar. Nomor 18, berikut yang tidak termasuk unsur dasar tari adalah gerak apa? Gerak pinggul. Kenapa gerak pinggul? Karena kalau kaki, tangan, dan kepala itu adalah memang bagian-bagian yang sangat dasar dalam tari ya. Kalau pinggul hanya sebagai gerakan tambahannya saja ya. Nomor 19, gerakan tari yang dapat dilakukan pada ruang sempit adalah B. Berputar di tempat. 20. Properti yang digunakan dalam tari mambri adalah A. Busur panah. Ya, tari mambri itu berasal dari Papua. Ya. Baik, kita ke halaman yang berikutnya di 243. Nomor 21. Oke, nah ini dia. Ciri tarian yang biasanya diajarkan untuk anak-anak itu ciri-cirinya apa sih? Nah, yang paling penting itu adalah A. Tidak membahayakan, ya. Nah, kalau untuk yang lain-lainnya itu bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang sudah dewasa, ya. Nomor 22, tari yang berasal dari Aceh dan termasuk dalam tari berkelompok adalah tari apa? Iya, tari saman. D. Penjelasan yang tidak menunjukkan ciri-ciri tari reog. Nah, lihat nih pilihannya. Jangan sampai terkecoh ya. Ya,
Untuk yang pilihan A berasal dari Ponorogo, itu benar. Yang B ditampilkan di ruang luas, benar juga. Yang D memerlukan tenaga besar untuk menampilkannya, tentu karena membawakan topeng yang cukup besar ya. Nah, jawaban yang benar untuk soal nomor 23 adalah C, mengenakan topeng naga raksasa. Sebenarnya itu bukan topeng naga raksasa, namanya adalah singa barong atau kepala singa yang dihias dengan menggunakan bulu merak ya. Jadi sehingga kepala singa tersebut terlihat sangat besar dan gagah. Tentunya harus menggunakan tenaga yang cukup besar juga ya. 24. Tarian yang mencerminkan tata kehidupan masyarakat Lampung adalah tari bedana. Ya, kalau Yapong, Sodati, dan Tortor itu bukan dari daerah Lampung. 25. Berikut tarian yang tidak menggunakan tempo cepat adalah tari serimpi. Tari serimpi itu cukup lembut ya temponya atau lemah dan tidak kalau kecak, saman, dan mambri itu betul harus semangat, harus temponya juga cepat ya, begitu. Oke. Kita beralih ke bagian B, masih tetap di halaman 243. Bagian B nomor 1, menarikan tari daerah akan mengembangkan kebudayaan suatu daerah dan bangsa Indonesia. Nomor 2, salah satu contoh gerak primitif adalah meniru petani mencangkul di sawah. Atau misalnya kalian punya jawaban sendiri, boleh. Misalnya menirukan nelayan yang sedang berlayar atau memancing ikan. Itu boleh seperti itu ya. Nomor 3, tarian yang berasal dari daerah Maluku adalah tari cakalele. Atau misalnya kalian punya jawaban sendiri, tarian dari Maluku, boleh ya. Nomor 4, tari berpasangan dibawakan oleh berapa orang? 2 ya. Tempo gerakan dalam menari harus disesuaikan dengan ruang gerak yang tersedia. 6. Tari serimpi dilakukan di ruangan yang luas karena tari serimpi itu dibawakan oleh 4-5 orang ya. Nomor 7, jumlah penari dalam tari Sarampang 12 adalah 2 orang. Dalam menarikan tari kuda lumping, penari memerlukan tenaga yang besar tentunya ya, karena kuda lumping itu kelihatannya cukup lincah ya. Oke, nomor 9, gerakan tari tidak boleh membahayakan penarinya tentu ya. Bahaya kalau misalnya penarinya menarikan gerakan yang membahayakan, itu akan tidak baik nantinya ya. Nomor 10, contoh gerakan tari yang memerlukan ruang luas adalah gerak berpindah tempat. Atau misalnya kalian punya jawaban yang lain, misalnya berlari dari satu tempat ke tempat yang lain, itu boleh juga misalnya seperti itu ya. Baik, kita beralih ke halaman yang berikutnya. Kita ke bagian C untuk nomor 1. Apa saja nama tari daerah yang berasal dari provinsinya yang kamu ketahui? Tuliskan 5 contohnya. Di sini Ibu memiliki 5 daerah dan 5 tarian. Kalau kalian sudah punya jawaban tersendiri itu boleh, silakan. Kalau misalnya mau bersama atau sama dengan Bu Agi juga boleh. Ya, oke. Nomor 1 dari Aceh adalah tari Saman, Jawa Barat tari Jaipong, Bali tari Kecak, Kalimantan Tengah tari Mandau, dan Sulawesi Selatan tari Kipas. Nomor 2, apa perbedaan antara gerak murni dan gerak maknawi? Gerak murni yaitu gerakan untuk memperindah tarian dan tidak memiliki makna khusus. Sedangkan gerak maknawi adalah gerakan yang memiliki arti atau makna ya. Baik, berikutnya nomor 3. Apa saja hal yang perlu diperhatikan pada saat menari berdasarkan waktu durasi? Ya, yang harus kalian perhatikan adalah 1, musik pengiring tariannya. Ya, kemudian durasinya seberapa lama ya. Kemudian yang harus kalian perhatikan juga usia penarinya. Usia penarinya itu anak-anak atau dewasa.
Kalau misalnya usia anak-anak, berarti durasinya atau waktunya tidak boleh terlalu lama ya. Kalau dewasa bisa menyesuaikan. Dan yang ketiga, gerakan harus menyesuaikan musik iringan. Kalau misalnya musik iringannya hanya 1 menit, berarti gerakannya juga dilakukan dengan beberapa variasi selama 1 menit dan seterusnya ya. Nomor 4, apa saja tarian daerah yang kamu ketahui berdasarkan cepat dan lambatnya tempo? Tuliskan masing-masing 3 contohnya. Baik, di sini Ibu sudah menuliskan ada 3 contoh tarian berdasarkan tempo. Yang pertama, tempo cepat itu tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, dan tari piring dari Sumatera Barat. Sedangkan tempo lambatnya, tari serimpi dari Yogyakarta, tari bondan dari Surakarta, dan tari gambyong dari Surakarta. Sekarang ke nomor 5. Ya. Apa yang dimaksud dengan tari saman? Jelaskan pendapatmu. Di sini Ibu sudah membuat pendapat sendiri. Kalaupun misalnya kalian sudah punya, Bu, saya mau pendapat saya sendiri, mau beda sama Bu Agri, itu boleh ya. Nah, di sini Ibu tuliskan bahwa tari saman itu adalah tarian yang berasal dari Aceh ya. Syairnya menggunakan bahasa Gayo. Biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat. Atau misalnya kalian ingin menuliskan yang lain, misalnya jumlah penarinya cukup banyak, ya, atau ditarikan dengan cara berkelompok, itu boleh. Atau misalnya ada juga gerakan tarinya menggunakan bagian tangan yang lincah, misalnya gitu, itu boleh sekali ya. Silakan boleh berkreasi dan disesuaikan dengan maksud dari pertanyaan tersebut. Baik, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.